Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG, perkenalkan saya Erni Rohaici, mahasiswa PPG dalam jabatan Mapel Kimia kategori 1 Angkatan 2 Kementerian Agama tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan membuat video uji kinerja pada materi kesetimbangan kimia di kelas 11 IPA MAN 5 Jakarta Utara menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Demikian, selamat menyaksikan dan mohon masukan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Ya? Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Silahkan Aditama untuk memimpin doa. Siap. Iqra doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil Ibu mengabsen kehadiran kalian, kalian juga cek di bawah ada sampah tidak? Kalau ada, tolong bersihkan. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke. Aman ya, aman ya? Oke, siap. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Ada yang tahu materi hari ini itu apa? Oh iya. Oke, ingat semua karena kemarin udah Ibu sampaikan bahwa pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Ibu akan menampilkan video apersepsi terkait kesetimbangan kimia. Masih ingat nggak dengan materi kemarin? Iya, kita lihat ya. Nah, adalah ketika silakan kayu lihat. dibakar, maka kayu plus O2 akan menghasilkan abu. Dari tayangan video ini, apa yang kalian simpulkan? Ini adalah reaksi apa? Reaksi pembakaran. Kemarin kita bahas tentang laju reaksi. Masih ingat? Laju reaksi itu apa? Ayo. Dit, laju reaksi itu apa, Dit? Laju reaksi itu adalah berkurangnya reaktan setiap satuan waktu dan bertambahnya produk setiap satuan waktu. Oke, ada jawaban lain? Ada yang mau menambahkan? Sekarang faktor-faktor yang pengaruhi laju reaksi. Yovando, apa aja Yovando? Mic-nya. Ya. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada suhu, ada konsentrasi, ada katalis, sama luas permukaan. Oke, semuanya ingat ya? Ingat materi kemarin ya tentang laju reaksi. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru yaitu kesetimbangan kimia. Oke. Nah, kesetimbangan kimia kita kaitkan dengan spiritual kita. Nikmat kesetimbangan sangat banyak yang kita rasakan. Contohnya saja kesetimbangan antara matahari dan bulan. Apa yang terjadi jika matahari dan bulan tidak seimbang? Apa yang terjadi? Tabrakan. Jadi kesetimbangan antara planet-planet dan lain-lain.
Jika tidak adanya kesetimbangan di langit, bagaimana? Ya. Ya, maka bulan dan matahari akan saling bertabrakan, kemudian planet-planet pun demikian, sehingga kita tidak dapat hidup dengan aman ya. Pastinya tidak aman, tidak tentram. Karena setiap waktu akan terjadi gesekan. Jadi kesetimbangan, alhamdulillah selama ini kita setimbang ya. Karena matahari, kemudian bulan, kemudian planet-planet berjalan pada porosnya masing-masing ya, pada jalannya masing-masing. Jadi kita bisa hidup aman gitu. Oke, terkait dengan kesetimbangan, tujuan pembelajaran hari ini ya, kelihatan di belakang? Ibu minta tolong satu anak untuk membacakan. Muzakir dengan suara yang lantang, kelihatan? Apa tujuan pembelajaran kita hari ini, Muzakir? Diharapkan peserta didik dapat menjelaskan konsep reaksi kesetimbangan kimia dengan rasa ingin tahu dan komunikatif. Yang kedua ada melalui kegiatan diskusi dan tutor sebaya seperti didik dapat menganalisis reaksi kesetimbangan dinamis dengan benar. Yang ketiga ada melalui kegiatan diskusi dan tutor sebaya, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi menentukan kesetimbangan suatu reaksi dengan bahasa yang baik dan komunikatif. Oke, jadi terima kasih Muzakir. Hari ini kita ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui kajian literatur, kita dapat model pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, discovery learning artinya nanti kalian harus menemukan sendiri konsep kesetimbangan itu apa sih? Ya, gitu. Baik, kemudian diharapkan peserta didik dapat menjelaskan konsep reaksi kesetimbangan kimia dengan rasa ingin tahu dan komunikatif. Ya, tadi udah dibacakan oleh Muzakir. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan tutor baya, diharapkan kalian dapat menganalisis reaksi kesetimbangan dinamis dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, kalian dapat menyajikan hasil diskusi. Jadi nanti kalian seperti biasa ya, ada diskusi bersama kelompok kalian. Gitu. Oke, ada 3 tujuan hari ini ya. Selanjutnya, oke, untuk penilaian. Jadi ibu tidak hanya mengambil nilai kognitif saja, tapi ada nilai afektif dan psikomotor. Untuk kognitifnya ibu ambil dari pretest dan posttest. Setelah ini kalian pretest ya. Ibu mau ngetes dulu pengetahuan awal kalian. Jadi silahkan ambil handphonenya, kemudian ibu sudah sharekan link quizzes untuk pretest. Jadi silahkan kerjakan link yang sudah ibu bagikan di grup WA, kemudian dikerjakan. Kalian punya waktu 5 menit ya, silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Baik, ini adalah hasil dari pretest kalian tentang materi hari ini ya. Ya, nih kelihatan masih banyak yang belum bisa. Ya, oke. Mudah-mudahan nanti setelah kita belajar tentang materi kesetimbangan kimia yang akan kita bahas hari ini, nanti hasilnya akan meningkat. Begitu ya? Oke. Sekarang handphonenya disimpan dulu. Ditutup semuanya. Ibu mau kalian memperhatikan video yang akan ibu tayangkan. Ya. Kalau biasanya ibu memberikan demonstrasi, hari ini ibu harapkan kalian memperhatikan tayangan yang akan ibu tampilkan sama ya. Pembakaran di sini silakan. adalah
Ketika kayu dibakar, maka kayu plus O2 akan menghasilkan abu. Kayu dan O2 berperan sebagai reaktan atau bereaksi, sedangkan abu berperan sebagai produk atau hasil reaksi. Dalam proses pembakaran, kayu dan air akan berkurang masanya, sedangkan abu yang dihasilkan masanya akan bertambah. Nah, ini adalah video yang kedua. Atau CuSO4. Nah, ini CuSO4 yang masih berupa kristal dan belum dihaluskan. Dan yang sebelah kanan ini adalah serbuk CuSO4 yang sudah dihaluskan. Nah, kristal CuSO4 ini berwarna biru. Nanti kita akan lihat apa akan terjadi apabila kristal-kristal CuSO4 ini kita reaksikan dengan asam sulfat. Nah, ini asam sulfatnya sudah kita sediakan. Baik, sekarang kita lakukan eksperimennya. Yang kita gunakan serbuk CuSO4-nya atau tembaga sulfatnya yang sudah dihaluskan biar reaksinya lebih cepat. Sekarang kita tambahkan dengan larutan CuSO4. Kita tuangkan saja larutan H2SO4-nya, asam sulfatnya. Kita aduk-aduk. Kalau kita biarkan, kita tunggu beberapa saat, apa akan terjadi apabila serbuk CuSO4 ini sudah ditambah dengan larutan asam sulfat. CuSO4-nya sudah mulai memudar warna birunya, sudah mulai terbentuk warna putih. Ternyata ini sedikit demi sedikit warna birunya menghilang. Nah, sekarang kita lihat ini warna birunya sudah berubah menjadi warna putih. Nah, kalau kita bandingkan dengan warna aslinya, ini warna aslinya. Nah, ini warna asli tadi CuSO4 yang belum ditambah dengan H2SO4, dan ini adalah CuSO4 yang sudah ditambah dengan H2SO4. Jadi berubah menjadi berwarna putih, warna birunya menghilang. Oke, dari kedua reaksi tersebut, yang pertama adalah tadi reaksi apa? Pembakaran. Reaksi apa? Pembakaran. Pembakaran. Kemudian yang kedua, reaksi apa? Penambahan. Ya, penambahan apa tadi? Penambahan asam sulfat ke tembaga sulfat atau CuSO4. Kalian bisa membedakan? Ya, bisa membedakan? Coba Puput, kalau reaksi pembakaran yang pertama gimana? Yang reaksi pembakaran pertama itu reaksinya nggak bisa berbalik menjadi kayu lagi, tapi yang video kedua ini tembaganya bisa tembaga yang udah dicampurkan asam sulfat bisa berubah lagi warnanya menjadi semula, seperti semula. Oke, ayo dong tepuk tangan buat Puput. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbedaan kedua reaksi tersebut, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan model pembelajaran kita hari ini, yaitu Discovery Learning. Jadi Ibu harapkan di dalam kelompok kalian menemukan apa sih yang membedakan
link Padlet semuanya harus mengisi. Gitu ya. Oke, silakan ditulis. Ibu akan. Nah, ini link Padletnya. Silakan kalian tulis hasil dari LKPD. Semuanya menuliskan. Kalau LKPD tadi satu kelompok satu, kalau di link Padlet semuanya menuliskan hasil dari diskusi kalian. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan. Aku hasil dari Oke, kalian waktunya sudah habis untuk mengerjakan LKPD. Berarti sekarang waktunya untuk presentasi dari masing-masing kelompok. Silakan tunjuk juru bicaranya untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya di LKPD. Tadi kelompok yang mau maju adalah kelompok konsentrasi. Silakan kelompok konsentrasi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jangan lupa untuk kelompok yang lain, jika mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok suhu ingin mengidentifikasi dari fenomena yang tadi sudah kita lihat. Yang pertama, pertanyaan dari kelompok kami, mengapa reaksi pembakaran kayu menjadi abu tidak dapat balik menjadi keadaan semula atau menjadi kayu seperti kayu lagi? Yang kedua, mengapa reaksi kedua ketika dicampur dengan asam sulfat dapat berubah warna dan ketika dicampur lagi dengan air warnanya dapat kembali ke semula? Jadi hipotesis kami atau jawaban sementara yang kami telah temukan yaitu pada jawaban yang pertama, karena pada reaksi pertama merupakan reaksi irreversible atau reaksi yang satu arah, jadi tidak dapat kembali ke keadaan semula. Jadi terus yang kedua, mengapa reaksi kedua ketika dicampur asam sulfat dapat berubah warna dan dicampur dengan air warnanya dapat kembali semula? Yaitu jawaban kami adalah reaksi kedua merupakan reaksi reversible yang reaksi dapat berbalik ke keadaan semula. Lalu ada menguji hipotesis. Sebagaimana yang telah kalian amati, apakah abu hasil pembakaran kertas dapat diubah menjadi kertas seperti semula? Disebut apakah reaksi tersebut? Jawaban kami adalah tidak bisa. Dan reaksi tersebut adalah merupakan reaksi irreversible atau reaksi satu arah. Ada pertanyaan nggak dari kelompok lain? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Giovanno mau bertanya? Enggak? Yang lain? Fadil ada pertanyaan? Ya. Selanjutnya kelompoknya Fadil, kelompok apa? Kelompok luas permukaan atau tekanan. Silakan yang mewakili Hena dan Juta. Silakan Hena dan Juta, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok luas permukaan atau tekanan, ada pertanyaan tidak dari kelompok lain? Ya, oke. Apa Kril? Silakan sampaikan Kril. Kan reaksi yang kedua kan kristal tembaga sulfatnya bisa berubah menjadi biru lagi karena ditambah suatu zat. Nah, reaksi pertama kan irreversible. Dia bisa nggak sih jadi reversible dengan ditambahkan suatu hal lain gitu? Oke.
Nah, Ibu tegaskan pertanyaannya. Kalau tadi reaksi kedua, reaksi tembaga sulfat ketika sudah warnanya putih, kemudian ditambahkan air jadi biru lagi. Nah, kalau untuk reaksi pertama, tadi reaksi pertama apa? Ini pembakaran, Pembakaran kayu. Nah, bisa nggak sih ditambahkan zat lain terus jadi kayu lagi? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Ya, silakan jawabannya. Silakan jawab. Ya. Jawab. Nggak bisa karena kan Udah jadi abu. udah jadi abu, udah jadi hasil reaktan atau udah jadi produk. Jadi tidak bisa ditambahkan menjadi kayu kembali. Oke. Itu jawabannya. Gimana? Ada tambahan dari kelompoknya? Gimana? Nggak bisa, lu namanya aneh-aneh. Oke. Gimana Zikril? Jawabannya? Apakah bisa diterima? Terima. Apakah bisa diterima? Gimana, Kril? Kamu punya jawaban sendiri? Enggak. Gimana? Bisa? Ya. Jadi untuk reaksi pertama, kalau misalnya ditambahkan zat lagi, bisa nggak sih berubah lagi jadi kayu? Oke, dari kelompok lain? Gimana kira-kira? Ada yang mau menambahkan? Ya? Kira-kira kalau ditambahkan zat lain, bisa berubah lagi nggak tuh abu jadi kayu? Gimana? Bimo? Bisa nggak Bimo? Nggak bisa. Gimana? Jawabannya tetap tidak bisa. Tetap tidak bisa. Iya. Reaksinya berlangsung Satu arah. satu arah. Jadi abu ditambahkan apapun tidak bisa Kembali menjadi kayu. Kayu. Gitu. Oke. Dari kelompok lain? Aman. Oke. Baik. Oke ya. Pertanyaan dari kelompoknya Zikril sudah dijawab. Silahkan closing. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok terakhir yang presentasi adalah kelompok apa, Yovando? Katalis. Silakan kelompok katalis untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Katalis akan menjelaskan materi mengenai kesetimbangan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri kita berdua. Saya Yovando Rongkai Putra. Saya Putri Humairah. Di sini ada 4 reaksi, di mana yang pertama ada homogen, heterogen, dan heterogen. Jadi yang pertama ada homogen. Apa sih homogen itu? Homogen itu di mana suatu senyawa itu memiliki suatu reaksi itu memiliki fasa zat yang sama. Kayak seperti ini contohnya H3PO4 fasanya itu aqueous, terus 3H+ juga fasanya aqueous, plus PO4 3- fasanya aqueous. Nah, reaksi ini disebut reaksi homogen karena dari beberapa senyawa di reaksi ini itu fasa zatnya sama. Seperti itu. Di reaksi kedua, ini ada 2H2O dalam bentuk liquid bakal direaksikan menjadi H2O+ dalam bentuk aqueous atau larutan, terus ditambah OH- dalam bentuk aqueous atau larutan. Di sini kan ada dua wujud yang berbeda, yaitu liquid, terus di sini aqueous dan aqueous, sehingga reaksi tersebut disebut reaksi heterogen. Kemudian di reaksi ketiga sama seperti reaksi pertama, dia memiliki fasa gas yang sama. Ada PCl5 yang fasanya gas, PCl3 yang fasanya gas, plus Cl2 fasanya gas. Disebut reaksi ini reaksi kesetimbangan homogen. Di reaksi yang terakhir sama seperti reaksi yang kedua, yaitu reaksi heterogen. Karena di sini 4 Fe dalam bentuk solid atau padat direaksikan dengan 3 O2 yang wujudnya itu gas, maka akan bereaksi menjadi 2 Fe2O3 dalam bentuk solid atau padat. Di sini ada 2 wujud yang berbeda lagi, yaitu solid,
atau padat dan juga gas, sehingga reaksi tersebut menjadi heterogen. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan dari kelompok lain? Iya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, gimana Hena? Kelompok tekanan? Jelas, cukup? Baik, kalau sudah jelas semuanya dan alhamdulillah semua kelompok sudah maju, kita beri aplaus untuk kelompok yang terakhir. Oke, semuanya. Dari yang tadi dipresentasikan, Ibu mau ada satu perwakilan untuk menyimpulkan terkait pembelajaran kesetimbangan kimia hari ini. Silakan. Ada yang mau? Tunjuk tangan. Boleh, silakan Miko. Oke. Dari situ aja nggak apa-apa Miko. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiko dan saya akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui apa itu kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia merupakan suatu kondisi ketika dua reaktan memiliki kecepatan reaksi untuk berlangsung dua arah. Artinya proses atau reaksinya dapat bolak-balik. Nah, adapun reaksi kimia dibagi menjadi dua, yaitu reversible dan irreversible. Berdasarkan fase zat, kesetimbangan juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu heterogen dan homogen. Sudah cukup? Ya, mungkin sekian. LKPD yang sudah kalian kerjakan, ada pertanyaan tidak? Semuanya jelas? Ibu akan menampilkan yang tadi ya, yang tadi di stimulation Ibu menampilkan pembakaran kertas dan pembakaran kertas atau kayu dan pelarutan tembaga sulfat atau kristal biru gitu ya. Nah, tadi ada yang bertanya, Bu, bisa nggak sih Bu kalau misalnya ditambahkan zat lain, abu yang sudah menjadi abu dari hasil pembakaran ditambahkan zat lain, bisa nggak balik lagi? Kira-kira bisa nggak? Tidak bisa, karena reaksinya berlangsung satu arah. Nah, secara makroskopis, jadi reaksi kimia terbagi menjadi dua ya. Ada reaksi tadi apa? Irreversible dan reaksi reversible. Reaksi irreversible adalah reaksi yang berlangsung satu arah. Kalau reaksi reversible dua arah atau bolak-balik ya. Dari dua reaksi tadi sudah terlihat ya. Oh, berarti yang reaksi irreversible yang tadi apa? Pembakaran kayu. Kemudian yang reaksi reversible iya, kristal biru. Atau kalau misalnya yang paling dekat dengan kalian adalah ketika kalian merebus air dengan ditutup ya pancinya ya. Nah iya itu sistemnya sistem tertutup. Nah itu nggak ada yang keluar. Nah ini reaksi reversible berlangsung satu arah. Kemudian reaksi reversible berlangsung bolak-balik. Nah ini kemudian tadi yang Ibu contohkan pada penguapan air ya. Nah secara mikroskopis kalau misalnya kalian lihat, oh bentuknya seperti itu aja Bu. Ternyata lihat, kalau botolnya terbuka, apa yang terjadi? Tidak terjadi kesetimbangan ya. Air menguap dan keluar dari botol. Kemudian kalau ditutup ya, belum terjadi, ada penguapan, ada pengembunan, belum terjadi kesetimbangan. Karena apa? Karena laju penguapan lebih besar daripada laju pengembunan. Nah, yang ketiga baru yang terjadi kesetimbangan. Ya, kesetimbangan kenapa? Karena antara laju penguapan dan laju pengembunan sama. Berarti syarat terjadinya kesetimbangan adalah gimana? Apanya yang sama? Apanya?
lajunya atau kecepatan reaksinya sama. Nah, lihat yang kedua, tidak sama, makanya tidak terjadi kesetimbangan. Begitu ya. Nah, selanjutnya ini tadi syarat terjadinya reaksi setimbang. Satu, dalam keadaan setimbang terjadi reaksi dalam dua arah, gitu ya. Kemudian yang kedua, sistemnya tertutup. Ya. Kalau kalian merebus air, kemudian pancinya terbuka, itu tidak terjadi reaksi kesetimbangan. Ya, karena ada yang menguap, ada yang keluar, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bersifat dinamis. Berarti bergerak terus, ya. Kayak siklus air, gitu ya. Bersifat dinamis, secara mikroskopis reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi pembentukan dan laju reaksi penguraian sama, gitu ya. Nah, itu kemudian ini grafiknya, grafik reaksi bolak-balik atau reaksi kesetimbangan atau reaksi reversibel. Lihat, grafiknya sama. Apanya yang sama? Lajunya. V1 sama dengan V2. Laju reaksi dari kiri ke kanan, V2 laju reaksi dari kanan ke kiri. Kemudian yang terakhir adalah tadi ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kalau homogen gimana? Iya. Untuk homogen kesetimbangan yang semua komponen fasanya sama. Kalau heterogen? Iya. Kalau kesetimbangan heterogen, kesetimbangan yang terdiri dari dua fase atau lebih. Oke, fasa. Dari pembelajaran kita hari ini, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup silahkan kembali ke tempat duduk, tidak berkelompok lagi. Nanti LKPD-nya dikumpulkan. Sekarang kita ke post-test, ya. Ke post-test, Ibu akan bagikan link quizisnya. Apakah treatment atau pembelajaran hari ini berhasil atau tidak? Silahkan siapkan handphonenya, kemudian kalian duduk yang rapi. Silakan. Oke, tiba saatnya kita masuk ke post-test. Silahkan siapkan handphonenya. Waktunya 10 menit ya. Oke, silahkan siapkan handphonenya. Ibu akan membagikan link quizisnya. Oke, dari post-test yang telah kalian lakukan tadi, alhamdulillah ya. Bisa kalian lihat hasilnya sudah di atas KKM. KKM kita 75. Alhamdulillah nilainya di atas 75. Ada yang 100, ada yang 80. Baik, untuk yang nilainya belum tuntas, maka kalian harus remedial yang nilainya di bawah 75. Nah, yang nilainya sudah 100, lebih giat lagi. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan atau soal-soal yang lebih sulit, boleh hubungi Ibu atau kalian searching di sumber data. Gitu ya. Oke, gimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Baik, mudah-mudahan kita besok ketemu dengan materi baru. Masih di materi kesetimbangan kimia, tapi kita akan belajar tentang tetapan kesetimbangan. Ya, kita nanti ketemu lagi besok. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta pada salah satu untuk menyiapkan. Silakan pada siapa Saiful? Silakan Saiful untuk memimpin berdoa. Doa penutup ya Bu ya. Oke, silakan Bu. Ista'id. Siap. Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafsimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk doa hari ini kepada Saiful. Kemudian terima kasih juga kepada kalian
Alhamdulillah pembelajaran hari ini materi keseimbangan kimia tentang konsep keseimbangan dan keseimbangan dinamis sudah selesai. Quote hari ini yaitu jaga selalu kesetimbangan reaksi dalam hidup kita. Ya, usahakan semua variabel mengarah pada bergesernya kesetimbangan ke arah kehidupan yang lebih baik. Pun sama kalian ya, harus bergeser ke arah yang lebih baik. Oke, demikian pembelajaran hari ini kita tutup dan terima kasih. Assalamualaikum.